Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rashid dari kampus Universitas Islam Negeri Palopo, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi bimbingan konseling Islam. Uh, Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi mengenai konseling multibudaya dan keragaman, khususnya bagaimana seorang konselor memahami serta menghargai latar belakang budaya klien, dan apa saja strategi yang dapat diterapkan agar hubungan konseling dapat berjalan secara efektif. Dalam praktik konseling, eh, kita tidak hanya berhadapan dengan cerita pribadi klien saja, tetapi juga dengan nilai kebiasaan dan pandangan hidup yang mereka bawa dari budaya masing-masing. Budaya ini sangat mempengaruhi cara seseorang berbicara, mengekspresikan perasaan, mengambil keputusan, bahkan menentukan apakah mereka merasa aman untuk terbuka atau tidak. Sebagian klien tumbuh di lingkungan yang sangat menjaga kehormatan keluarga, sehingga mereka cenderung menahan masalah dan jarang bercerita kepada orang luar. Ada juga klien yang berasal dari latar belakang budaya yang sangat menghargai kesunyian dan ketenangan, sehingga mereka tidak terbiasa membicarakan masalah kesunyian dan ketenangan, sehingga mereka tidak terbiasa membicarakan masalah secara langsung. Semua hal ini seperti ini sangat mempengaruhi jalannya sesi konseling. Tidak sedikit pula klien merasa ragu untuk jujur karena takut dianggap tidak menghormati budaya atau tradisi keluarga. Misalnya, klien yang mengalami tekanan dari keluarga besar namun enggan mengungkapkannya karena merasa itu tidak dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan. Situasi seperti ini membuat konselor perlu memahami bahwa reaksi atau sikap klien bukanlah hambatan, tetapi merupakan bagian dari identitas kulturas mereka. Di sisi lain, konselor juga bisa membawa pandangan atau kebiasaan budaya pribadinya, cara berbicara, cara bertanya, bahkan cara memandang masalah. Seringkali dipengaruhi oleh latar belakang budaya konselor. Jika hal ini tidak disadari, konselor dapat saja menyimpulkan suatu berdasarkan nilai pribadinya, bukan berdasarkan sudut pandang budaya klien. Inilah yang membuat kesadaran budaya menjadi sangat penting dalam proses konseling. Selain itu, ketika menghadapi situasi sulit yang berkaitan dengan budaya, seperti eh, aturan keluarga, tekanan sosial, atau perbedaan nilai antara generasi, konselor harus mampu merespon dengan sensitif. Klien harus merasakan bahwa cerita mereka diterima apa adanya, tanpa dibandingkan atau diukur menggunakan standar yang berbeda. Untuk itu, ada beberapa kemampuan yang perlu konselor agar dapat bekerja secara efektif dengan klien dari berbagai budaya. Yang pertama itu konselor perlu mengembangkan kepekaan dalam budaya. Ini seperti konselor harus menyadari bahwa setiap klien membawa nilai-nilai kebiasaan yang tidak terlalu sama dengan dirinya. Konselor itu harus membuka diri terhadap cara pandang baru dan tidak terburu-buru menilai perilaku klien. Yang kedua, konselor harus mampu menggunakan komunikasi yang menghormati budaya mereka, seperti gaya berbicara, nada suara, pilihan kata, dan cara bertanya harus disesuaikan dengan kenyamanan klien. Misalnya, ada budaya yang lebih nyaman dan dengan pendekatan lembut dan perlahan, sementara budaya lain tidak masalah dengan pembicaraan langsung dan tegas. Yang ketiga, menciptakan suasana yang aman bagi klien. Seperti ruang konseling harus menjadi tempat di mana klien merasa diterima tanpa tekanan.
Nah, ketika klien merasa bahwa budayanya dihormati dan tidak dipertanyakan, mereka akan lebih mudah dan terbuka. Nah, yang keempat itu mendengarkan cerita klien tanpa merasakan interpretasi pribadi. Nah, konselor itu perlu memahami konteks budaya sebelum mereka memberikan penilaian kepada klien. Apa saja yang dianggap masalah dalam satu budaya bisa bisa jadi sesuatu yang biasa dalam budaya lain. Yang kelima, memposisikan budaya klien sebagai bagian dari solusi. Jika budaya memiliki nilai-nilai positif, konselor dapat menggunakannya sebagai sumber kekuatan bagi klien. Misalnya itu seperti budaya yang mengutamakan kebersamaan keluarga dapat menjadi sumber dukungan bagi klien yang sedang mengalami tekanan. Dengan strategi-strategi yang saya sebut, proses konseling bisa menjadi lebih menghargai keragamaan dan tidak memaksakan satu cara pandang saja. Klien pun dapat merasakan bahwa identitas budaya mereka diterima sepenuhnya, sehingga konselor menjadi lebih efektif dan bermakna. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai konseling multi budaya dan keragamaan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pentingnya kemampuan konselor dalam memahami perbedaan budaya klien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.